Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fasila Azra Serena dari kelas 7D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia bab 8 tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Sudah siap menonton belum nih? Kalau udah siap, simak baik-baik ya. Happy watching this video, okay? Bab 8. Menjadi pembaca efektif. A. Pengertian fiksi dan non-fiksi. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita akan mendapatkan wawasan yang luas dan kita dapat mengetahui apa yang ada dan terjadi di bumi kita. Secara garis besar, buku yang kita baca dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita hayalan atau bersifat imajinatif, sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi cerita yang sebenarnya dan bersifat informatif. Buku fiksi bermanfaat untuk menambah wawasan, memupuk minat baca, dan meningkatkan kreativitas kita. Sementara manfaat buku non-fiksi adalah memaparkan ilmu pengetahuan, baik secara teknis maupun secara populer. Udah paham? B. Contoh buku fiksi dan buku non-fiksi. Fiksi. Adapun contoh buku fiksi dan non-fiksi diantaranya sebagai berikut. 1. Contoh buku fiksi yaitu novel, cerpen, dongeng, fabel, cerita anak, dan lain-lain. 2. Contoh buku non-fiksi adalah buku pelajaran, buku masak, buku ensiklopedia, jurnal, makalah, dokumenter, artikel, dan lainnya. Di bawah ini ada contoh buku fiksi dan buku non-fiksi. Shopaholic Girl merupakan buku fiksi dan buku paket bahasa Indonesia merupakan buku non-fiksi. Udah tahu kan contoh-contohnya? Nah, yang C adalah teknik SQ3R. Untuk menemukan unsur intrinsik, ada cara SQ3R, yaitu survey, question, read, recall, and review. 1. Survei adalah melakukan membaca layar atau scanning dari buku yang dibaca. 2. Question adalah mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan buku yang tadi dibaca. 3. Read adalah membaca ulang buku yang kita baca untuk memastikan jawaban dari pertanyaan yang kita buat tadi dan agar bisa mengambil kesimpulan dari buku yang dibaca. 4. Recall adalah menanyakan kembali tentang buku yang dibaca, mengingat kembali apa yang dibaca, dan membuat catatan struktur tentang baca. 5. Review adalah membaca kembali, mengidentifikasi poin-poin pentingnya, membuat kesimpulannya, dan menanyakan kembali apa yang disimpulkan dari subjudul atau dari yang kita baca. Nah, yang D, unsur intrinsik fiksi dan non-fiksi. Setelah mempelajari langkah atau teknik SQ3R, sekarang kita akan membahas unsur intrinsik buku fiksi dan buku non-fiksinya. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada dalam sebuah teks dan secara langsung membangun sebuah teks. Berikut unsur fiksi dan unsur non-fiksi. Unsur intrinsik fiksi dan non-fiksi yang dimaksud adalah 1. Tema adalah ide pokok yang menjiwai seluruh cerita. 2. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. 3. Penokohan adalah karakter atau watak yang diperankan oleh tokoh dalam cerita. 4. Latar atau setting merupakan unsur yang berkaitan dengan waktu dan tempat serta suasana kejadian dalam cerita. 5. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalan cerita. 6. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam cerita. 7. Bahasa yang digunakan adalah ciri khas penulis dalam pemilihan katanya. E. Unsur fiksi dan non-fiksi yang dapat dikomentari. Setelah unsur intrinsik, kita akan membahas tentang unsur buku fiksi dan buku non-fiksi yang dapat dikomentari. Ini dia jawabannya teman-teman. Jadi ini jawabannya ya teman-teman. Unsur fiksi yang dapat dikomentari adalah 1. Cover buku. 2. Rincian subbab buku. 3. Judul subbab buku. 4. Tokoh dan penokohan. 5. Tema cerita. 6. Bahasa yang digunakan. 7. Penyajian alur cerita. Unsur non-fiksi yang dapat dikomentari adalah 1. Cover buku.
2. Rincian subbab buku. 3. Judul subbab. 4. Isi buku. 5. Cara penyajikan isi buku. 6. Bahasa yang digunakan. 7. Sistematika penulisan. Udah tahu kan? F. Persamaan dan perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Pertama, kita jelaskan perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. 1. Buku fiksi ditulis berdasarkan imajinasi dan bersifat fiktif. 2. Fiksi dapat berbentuk cerpen, novel, dongeng, cerita anak, fabel, dan yang lainnya. 3. Fiksi dipengaruhi oleh subjektivitas pengarang, membangun perasaan dan emosi pembaca. 4. Bahasa buku fiksi bersifat konotatif dan denotatif. 2. Buku non-fiksi. 1. Non-fiksi dibuat berdasarkan fakta dan realitas. 2. Non-fiksi dapat berbentuk esai, feature, tulisan hasil reportase atau peliputan, artikel, makalah, dan lain-lainnya. 3. Non-fiksi bersifat objektif, berusaha menarik perhatian, dan mengunggah pikiran pembaca. 4. Bahasanya bersifat denotatif dan menunjuk pada sebuah pengertian yang terbatas. 2. Persamaan. Persamaan buku fiksi dan buku non-fiksi. 1. Keduanya merupakan karya tertulis, tapi bisa dijadikan lisan juga. 2. Non-fiksi dan fiksi harus berpatuh pada kaidah-kaidah penulisan yang benar. 3. Sama-sama ditulis dengan logis. 4. Keduanya menggunakan sistematika tertentu. 5. Keduanya menggunakan sudut pandang tertentu. 6. Mengandung nilai kebenaran. G. Meresensi buku fiksi. 1. Judul buku London I'm Coming. 2. Pengarangnya Nala Alia Faradisa. 3. Penerbitnya Darmizan. 4. Tahun terbitnya 2016. 5. Tebal halamannya 106 halaman. 6. Sinopsis buku di peta konsep selanjutnya ya. 7. Kelebihannya, cerita menarik perhatian dan membuat saya terharu. Gambarnya juga bagus dan menginspirasi banyak orang. 8. Kekurangannya, cetakan bukunya tidak berwarna, hanya cover bukunya saja yang berwarna. 9. Saran, dibuat lebih berwarna agar lebih menarik dan lebih jelas untuk dibaca. Nah, setelah ini kita lanjut ke peta konsepnya ya. Syara adalah seorang anak yang menderita penyakit disleksia atau tidak membaca sejak dia lahir. Umurnya sudah 12 tahun, tapi dia tidak sekolah karena saat tes masuk dia selalu tidak lulus karena penyakitnya itu. Syara direkomendasikan oleh kakaknya untuk masuk sekolah asrama khusus anak-anak seperti Syara atau berkebutuhan khusus. Dia pun menyetujuinya dan bersekolah dengan menyenangkan. Saat di sekolah ada pengumuman beasiswa ke London. Impian Syara memang ingin belajar di London. Dia pun mengikuti tes itu dan akhirnya lulus. Sebenarnya di sekolah khusus itu ada SMP dan SMA. Syara termasuk anak SMP. Karena sudah lulus tes, Syara dan anak SMP lainnya berangkat ke London bersama anak SMA yang lulus juga. Salah satunya ada teman Syara yang lulus namanya Kaleo. Selama hari-hari awal di London, Syara menginap di hotel dan satu kamar dengan Eleanor Lynch. Dia juga termasuk siswa yang mendapat beasiswa ke London. Selama di London, Syara dan Lynch menikmati perjalanan belajarnya di London International School. Tetapi sewaktu-waktu, penyakit Syara selalu kambuh. Saat kambuh, Syara dibawa ke dokter yang bernama Dr. Martha. Semenjak itu, Syara selalu kontrol ke apartemen Dr. Martha. Waktu pun berlanjut. Syara sudah 1 tahun tinggal di London, tapi rasa penyakitnya itu selalu kambuh. 3 hari kemudian, keluarga Syara datang ke London untuk menjenguk Syara dan berlibur bersama. Setelah keluarga Syara datang, mereka semua berlibur bersama, dan karena saat itu musim dingin, mereka bermain ski. Tapi di tengah permainan, mereka pergi ke supermarket, dan Syara pulang duluan. Tapi di saat mau menyeberang, Syara terserempet mobil. Akhirnya, keluarga Syara melarikan Syara ke rumah sakit dan dirawat di sana. Setelah beberapa hari, keadaannya mulai membaik,
Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Syara pun meninggal dunia karena penyakitnya itu. Nah teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan Fasila. Terima kasih sudah menonton dan perhatiannya ya. Stay safe, okay? Thanks for watching guys. Jangan lupa tetap di rumah aja ya.